Halo, jumpa lagi di Anggitmu bersama saya Anggi, dan kali ini edisi spesial ya, karena beberapa waktu yang lalu ada tragedi Kanjuruhan ya. Dari Anggitmu dan tim mengucapkan belasungkawa, dan sekarang saya bersama narasumber biasanya membawakan program-program YouTube-nya tentang supporter, dan dia dari Persebaya juga. Dia bonek sampai mati, dan saya bersama Cak Tesi. Halo, apa kabar Cak Tesi? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Cak Tesi, piye Cak? Kemarin itu Cak, tragedi Kanjuruhan menurut pribadi Cak Tesi. Ya kalau menurut saya pribadi mungkin sebelumnya kalau ada yang salah mohon maaf. Kan mulai zamannya dulu Gajayana sampai di Kanjuruhan, Persebaya ini nggak pernah menang Ya. sama Arema. Baru meledosnya itu baru kemarin 1 Oktober Persebaya bisa diberi kemenangan dengan skor 2-3. Ya. Dan mungkin kemenangan itu belum siapnya supporter Arema Menghadapi kenyataan ya. menghadapi kenyataan yang kayak gini, karena kan sekarang ini banyak supporter-supporter yang masih labil dan juga supporter-supporter yang masih baru Mas. Ya. Kalau orang yang udah wis gede-gede kan kalah seri kan mikir wis nang tribun kan nggak semua turun. Betul, betul. Banyak ya juga yang ada di tribun. Kayak kemarin tragedi bonek kan, Persebaya 3 kali pertandingan akhirnya kalah di Sidoarjo. Ya. Kita udah memendung teman-teman bonek jangan untuk yang turun, akhirnya ya enak yang kecil-kecil yang turun, tapi yang gede-gede tetap nang tribun. Ya. Yang Tapi ada pengerusakan stadion ya Cak ya. Tapi rusuhnya bonek kemarin kan cuma merusak kayak gawang, kemarin ngono gak nyerang aparat juga, gak nyerang tim tamu juga, yang serang iki tim dhewe tambahan. Hanya sebagai bentuk kecewa aja Cak ya. Kecewa akhirnya nyerang pemainnya dhewe. Bonek kemarin yang di Sidoarjo itu. Ya. Akhirnya nggak sampai bentrok sama aparat. Oke. Nah, yang kemarin di Kanjuruhan ada orang oknum supporter 2 orang langsung turun dari tribun timur, dan sebenarnya itu kemarin Persebaya kan udah peluit prit langsung lari ke ruang ganti semua. Betul, betul. Dan di situ pun Arema datangin di tribun timur untuk minta maaf ke supporter Arema. Oke. Dan akhirnya ada 2 orang turun lapangan. Ini dari supporter Aremania ya. Turun ke lapangan dan niatnya mau Memotivasi ya, ke pemain Arema, tapi dihalang oleh aparat. Pihak Panpel, bukan aparat. Dari pihak Panpel, dan akhirnya Arema itu lari-lari ke lapangan. Keliling, Ini dan akhirnya pemainnya yang lari-lari? Bukan, supporternya. Oh, supporternya. Pemain ini satu titik di tengah-tengah. Dan anak ini mau ke pemain, dihadang oleh Panpel dari Arema. Dan anak ini lari ke gawang, di depan gawang dia lari-lari sambil bawa jaket. Oke. Dan akhirnya satu lagi turun, satu lagi tambah banyak. Akhirnya pemain Arema masuk ke dalam. Dan Arema itu ngerusak seperti bonek sebenarnya sama, dan akhirnya nyerang aparat. Akhirnya aparatnya mungkin nyerang Arema juga, tapi masalah tembak gas air mata atau siapa yang disalahkan antara Arema atau aparat, saya juga nggak bisa menyalahkan salah satu Mas. Berarti intinya akhirnya jadi chaos kayak gitu. Tapi katanya kalau ada beberapa versi ya Cak ya, katanya ada pemain Arema yang sempat dipukul oleh supporternya sendiri, apa benar itu Cak? Kalau itu yang saya lihat kemarin itu kira ini itu Panpel Mas yang dipukul dari video. Ternyata kalau nggak salah Asim Kipu. Oh. Kalau nggak Asim Kipu ya pokoknya pemain Arema lah. Pemain Arema. Yang cadangan yang pakai baju oranye. Orange ya. Yang pakai baju rompi oranye itu. Itu kirain itu Panpel yang dipukul. Berarti dia lari dari belakang, loncat, mukul pas kena kepalanya. Nah, tapi saya kan nggak tahu, ternyata banyak cerita kalau itu pemain Arema. Oh. Sedangkan kalau dengan aparat sendiri yang akhirnya bertindak sampai mukulin ke supporter Arema, itu berarti kan pasti ada penyebabnya kan Cak ya? Itu apa karena pemukulan itu atau bikin rusuh, akhirnya
aparat akhirnya bertindak kasar gitu kan. Nah, ya berarti gini Mas, kan kayak yang saya bilang tadi, bonek kemarin kan nggak sampai nyerang aparat. Ya. Nah, itu aparat waktu itu gimana? Waktu di yang Sidoarjo itu? Di Sidoarjo itu aparat semua diam. Oke. Berarti aparat itu bilang sama bonek, udah. Menenangkan ya, Cak ya. Tetap nyerang yang di pemain Persebaya itu terus. Oh. Akhirnya ya banyak teman-teman bonek juga yang tua-tua, wis mari. Akhirnya ya sudah berhenti. Cuma dia rusuh-rusuh sendiri. Iya. Ya bakar-bakar, selfie, tidur-tiduran di lapangan. Akhirnya udah nggak jelas, pintu-pintu kan udah terbuka semua. Udah nggak jelas, akhirnya pada keluar. Oke. Nah, pas keluar di stadion, di luar stadion, dia nyetop jalan. Nah, pas nyetop jalan itu baru mau ribut sama aparat. Oh, di luar ya. Dipukul sama aparat. Akhirnya saya tahu, saya turun untuk menghalau teman-teman bonek, biar teman-teman bonek ini nggak kena pukul dari aparat. Ya. Saya suruh pulang. Terus mulai daripada nanti sama jadi korban. Bapak aparat saya stop dulu. Pak, udah Pak, diam. Saya tanggung jawab. Akhirnya dari Polres Sidoarjo, siapa itu yang gondrong itu? Itu dirijinya bonek Pak. Akhirnya ya udah serahkan sama dia. Berarti dari polisi, Brimob sama marinir. Jejer-jejer semua, tapi saya yang bergerak sendiri. Ya. Akhirnya pulang semua, baru semua minta terima kasih sama saya. Alhamdulillah kondusif, udah dibantu, terima kasih banyak. Udah beres. Akhirnya rusuhnya di Surabaya sendiri. Ya. Mesnya Persebaya diserang, Sutos diserang. Ya, hanya Persebaya Store ya. Sama polisi juga di Sutos. Nah, makanya itu mungkin kan kalau nggak ada sebab kan nggak mungkin sampai kayak gitu juga. Ya, Tapi ini emang rasa bentuk kekecewaan aja, Cak ya. Emang sebenarnya sih kayak apa ya? Saya juga bingung sih kalau mau memojokkan aparat atau memojokkan supporter Arema, saya kan juga bingung. Tapi takutnya kan salah tompo. Betul. Berarti emang harusnya sih tembak peringatan itu kalau menurut saya di stadion itu emang nggak bisa sih Mas. Nggak boleh Mas. Karena dulu tragedi Tambak Sari itu juga iya yang sampai mobil dibakar apa segala macam. Meninggal satu itu saya juga ribut di situ sama saya kasih tahu, jangan Pak. Soalnya di tribun ini bukan arek nom-nom tok. Ya, ada anak kecil. Ya misalnya arek nom ae wong sing tuwek ae gak kuat ndane arek cilik. Aku ngomong ngono. Akhirnya ya alhamdulillah wis mari aman, wis ndak ono tragedi koyo ngono maneh lah kok. Kemarin 1 Oktober itu ada tindakan sampai kayak gitu, gas air mata kayak gitu, dan dari salahnya dari Panpel juga pintu ditutup semua. Itu katanya karena di luar itu sudah rusuh ya. Terus akhirnya kan ditutup supaya nggak nyampur ke dalam. Apa bener kayak gitu, Cak? Kalau masalah kayak gitu saya nggak tahu karena saya kan nggak berangkat. Nah, yang mungkin saya selenting dapat kabar tribun ini ditutup ya mungkin sama kayak tragedi di Sidoarjo kemarin. Sidoarjo kemarin itu tribun udah penuh. Ya. Tapi di luar itu masih banyak bonek. Ya. Akhirnya digembok, ditutup kan, digembok semua. Tapi bonek yang di luar ya alhamdulillah tertib sama polisi, nggak sampai ribut. Akhirnya ada yang nonton di warung. Gini. Lah kurang berapa menit pertandingan, pintu-pintu dibuka semua. Harusnya kan biarpun serame-ramenya kayak apa, harusnya kan dari Panpel kan harus tahu waktu juga. Ya. Ini memperkirakan waktu. Habis ini kurang 5 menit udah selesai. Ayo semua Panpel di pintu-pintu dibuka pintunya. Nah, harusnya kan kayak gitu juga. Akhirnya pintu tertutup dan gas air mata itu masuk ke tribun. Di situ udah gelap gulita kayak gitu dan akhirnya mau lari ke kanan ke kiri nggak bisa. Nggak ada jalan keluar aja ya. Sama supporter bentrok-bentrok tabrak-tabrakan, mau turun nggak bisa. Akhirnya alhamdulillah ada tembok yang bisa dijebol sama teman-teman Arema. Akhirnya keluar dari situ aja. Dijebol lewat tembok. Nah, lewat tembok pun itu rebutan. Karena tembok cuma segini. Iya. Rebutan sampai ada cewek juga di tribun itu mau turun udah nggak kuat akhirnya jatuh dari atas. Langsung dipegang sama teman-teman Arema itu dibawa, ternyata udah jejer-jejer semua. Astaga. Banyak yang meninggal. Nah, awal pertama saya yang tahu itu cuma 2 orang. Nah kok moro-moro 12:30 saya habis terus nambah mau jemput Persebaya itu saya kan ditabrak orang banyak kan. Jampiro ya Persebaya teko Persebaya tuh akhirnya aku telepon yang ada di
Pak, Kanjuruhan. waktu itu sempat mau berangkat ya? Apa gimana? Apa memang udah ada larangan ya kalau supporter Persebaya nggak boleh berangkat ke Malang? Ya, kalau kita dari dulu memang nggak ada kuota mas dari Malang. Mas. Di Surabaya sendiri juga tidak ada kuota dari Oke. Malang. Kita nggak usah memaksakan diri untuk ke sana. Ya. Dan makanya kayak kemarin sampai ada berita supporter Arema bentrok sama supporter bonek itu Salah ya? salah fatal. Makanya diserang sama anak-anak itu. Berarti harusnya media ini dipikir dulu. Ya. Ini ono supporter temen apa gak? Ojo asal nyeplos. Nah, engko akhirnya wis kadung diserang ambek bonek kok bonek sing Ya, salahno. ya mentang-mentang cuma lihatnya rivalitas bonek sama Aremania, langsung nulisnya gitu Cak ya. Nah, makanya itu. Berarti kemarin itu ya wis sampai chaos kayak gitu wis akhirnya ya saya mikir, wah 150 itu setengah satu, 150 itu. Nah, setelah itu saya dikabarin lagi, tambah lagi 170. Astaga. Dikabarin lagi terakhir jam setengah 3 itu 194. Tambah wah kira ini. Nah, terakhir kemarin katanya 200, cuma yang disebarkan ini cuma 175. 125 ya, sekarang update dari pemerintah. Cuma kan mungkin ada yang Ya. daftar juga cuma nggak tahu. Ya, ya. Cuma yang saya tahu dari teman-teman yang ada di sana juga banyak. Yang akhirnya saya mikir, iki musuhku. Ya. Iki musuh abadiku. Aku benci ambek supporter iki. Karena supporter iki benci nang aku. Ya. Akhirnya merasa kemanusiaan karena nyawa. Ya. Nyawa pun juga bukan 1-2 nyawa. Bahkan anak Ribuan, kecil. ratusan. Nah, akhirnya sampai aku nggak ada yang nyuruh dari saya pribadi. Saya mengucapkan belasungkawa pada Arema dan Aremanita dan Bapak Kepolisian. Di situ kan juga ada Bapak Polisi meninggal 2. Betul. Akhirnya saya mengucapkan belasungkawa dan udahlah nggak masalah, saya biarpun banyak yang nyerang saya ngomong musuhmu iki Yas. Aku nggak ngurusi ini kemanusiaan, saya orang Islam. Ya. Saya tahu aku ini wong mati ku ilang nyawa iku temen keluarga. Ya. Akhirnya tak lihat no fotonya anak kecil ini seumuran anak saya bonek. Dia sama keluarga berempat berangkat, suami istri sama anaknya cewek sama anaknya cowok. Bapak selamat, ibu anak wedok, anak lanang iki mati. Astaga. Mari ngono bapak ibu anake, bapak ambek ibu mati, anake selamat. Iya, aku ngerti itu. Mari ngono ono sing anak bapake ambek ibu selamat, anake sing Anaknya mati. Ya. Berarti ono sing adik kakak, adike sing mati, masih sing urip. Ono sing masih sing mati, adike sing urip. Berarti wis sik bawa-bawa umur kabeh, ya sing tuwek-tuwek ya masih ada juga sih. Dan juga dari Bapak Kepolisian juga ada yang meninggal kemarin. Emang gas air mata itu emang keras Mas. Saya sendiri wis tuwuk ngrasakno gas air mata. Pernah sampean Cak ya? Wis tuwuk Mas. Ya apa rasanya Cak pas itu? Emang perih Mas, aku biyen niku awal ngrasakno gas air mata zamane nang Senayan. Habis gitu Tambak Sari. Tambak Sari ya sering ya Cak ya. Habis itu GBT 2018 kemarin kerusuhan. Yo gak rusuh sih asline Persebaya ambek Arema wis sold out, wis penuh nang stadion wis 50.000 bonek, di luar ini masih banyak. Kayak stadion iki misalnya penuhnya 50.000. Tapi supporter iki 100.000. Lah sing 50 mlebu sing 50.000 nang jopo. Akhirnya kan sing 50.000 yo kepengin mlebu pisan. Benar. Lah lek misale dilebono kabeh lah gak cukup. Gak mungkin, iya. Nah, akhirnya kan ditahan sama pihak kepolisian, bentrok sama aparat, tembak gas air mata, ceder aku metu nang jopo. Tapi kondisi di luar itu ya Cak. Iya di luar stadion akhirnya aku ojo. Wah, aku motorku gak kuat per ini, aku akhirnya masuk dalam stadion. Dan 2018 juga tragedi Mantul sama Jackmania. Iya. Di Mantul juga tembakan gas air mata kok. Sampai aparat sendiri aku rame sama aparat. Sempat Pak ya? musuh dalam senjata makan tuan, Pak. Iya. Sampai sing nembak sampe dhewe sing ngrasakno. Karena apa? Sampe dhewe motone yo perih, sampe dhewe yo nangis kan. Sampe kan gak siap, gak gawe alat. Asal nembak, tapi akhirnya dia yang jadi korban. Dia sendiri yang juga jadi korban. Iki lho Pak, delon wedok-wedok cilik-cilik koyo ngene iki. Sampeyan pikir Pak, aja asal nembak ae Pak. Saya marah waktu di Bantul itu. Rame sama pihak kepolisian juga. Akhirnya ya tapi alhamdulillah nggak ada korban meninggal. Banyak yang pingsan, saya yang gotongin tak bawa ke ruangan VIP khusus wasit atau khusus media apa gitu, tempat ruangan ada AC-nya. Iya. Tak buka, tak jebol. Aku minta tolong ini dibuka. Panpel tak mau saya pukulin, hanya dibuka.
semua cewek-cewek masuk, anak kecil semua masuk, yang cowok-cowok di luar. Berarti khusus di ruang situ khusus cewek-cewek, ada istri saya, anak saya, ponakan saya semua ikut semua itu. ikut semua. Akhirnya yang cowok-cowok di luar. Berarti akhirnya udah sampai selesai, sampai terakhir saya pulang dari stadion itu 1:30 malam. Paling terakhir sendiri rombongan saya. Nolongin ini ya korban-korban dulu Cak ya. Evakuasi ya. Evakuasi semua, pulang semua, tinggal saya sendiri. Nah, ini kan kemarin Kanjuruhan ini juga apa ya, jadi terbesar kedua di dunia Cak ya. Nah, kan Cak Tesi sendiri juga dekat kan dengan para pihak keamanan dan lain sebagainya. Itu memang setiap pertandingan sepak bola itu SOP dari pihak keamanan itu juga menyertakan gas air mata, terus senjata api mungkin, yang padahal FIFA sendiri ngelarang. Bener nggak sih, Cak? Masalah gitu saya kan kurang paham, Mas. Namanya aparat kan pasti siap siaga gitu loh, Mas. Ya. Mesti dia bawa pistol, bawa gas air mata, water cannon, Dan yang biasanya kan K9 ya, Cak ya. Anjing juga. Yang ditakutin kan karena apa? Nanti ada rusuhnya, ada keributannya, karena kan orang kan mikir, ini pertandingan derby. Ya. Kalau kecuali pertandingan yang pertandingan yang biasa aja takutnya ada keributan, apalagi ini yang derby kan ya, gitu. Karena ya bumbu rivalitasnya ini yang kental ya, Cak ya. Akhirnya kan ya kayak apa ya? Kalau masalah itu harusnya dari pihak kepolisian sendiri atau dari komandannya atau dari siapa. Kalau bisa mungkin yo mungkin ini sing terakhir lah. Iya. Nang Kanjuruhan iki lah. Berarti besok kalau udah dilanjutkan lagi sama Bapak Jokowi, pertandingan bisa dilanjutkan lagi. Kalau bisa dari pihak PSSI juga, dari pihak keamanan juga, ojo ngetokno gas air mata. Mungkin pukulan atau bawa anjing itu mungkin cukup. Supporter itu aslinya digetrak gitu aja udah takut sebenarnya. Nggak perlu pakai kekerasan keras-keras banget itu. Kalau penggunaan water cannon, Cak. Water cannon kan gak perih, Mas. Kan cuma air, semprotan tok. Aku pernah ngerasain ya nang Senayan, semprot cukup sampai balik-balik sampai salto. Kenceng tapi kan, Cak, sakit kan. Karena saking kencengnya air, sampai loro weteng sampean. Tapi kan nggak masalah gitu. Tapi kalau gas air mata kan emang bahaya. Seperti tragedi di Bali, itu supporter dari Bali United itu menyalakan flare. Menyalakan flare, menyalakan petasan, menyalakan itu kan juga udah dilarang, Cak ya. Kecewa sama tim. Tapi sampingnya Jackmania. Jackmania ini akhirnya melarang polisi itu. Water cannon 2 ini mau nyerang ke pihak supporter, mau nembak gas air mata, tapi sama pihak Bali United sama Jackmania ini nggak dibolehi. Jangan Pak, udah Pak, jangan Pak. Akhirnya alhamdulillah berhenti. Akhirnya nggak nyerang. Berarti mungkin ya harus ada inilah dari pihak kepolisian juga, ya kita nggak bisa menyalahkan. Ya karena pasti aparat juga kan, namanya aparat kan juga udah kerja capek. Iya, di lapangan juga kondisinya panik mulai pagi sampai malam, habis itu digarai, mungkin kan kayak gitu juga. Dan juga ada yang korban meninggal juga dari anggotanya, mungkin kan ya emosi kan juga ada juga gitu. Mungkin ya wis ngono iku lah, Mas, aku juga ya bingung lah tragedi Kanjuruhan kemarin sampai terjadi kayak gitu, sedih rasanya. Iya. Tapi kan karena juga ada, aku lihat ya di media-media kan banyak beredar kalau di Kanjuruhan sendiri kapasitasnya cuma 38.000, tapi Panpel jualnya sampai 42.000 tiket. Itu Mas yang paling parah. Makanya kan kayak kemarin aku di GPT kan, saya kan ngomongnya kan gini, iki 50.000, lek bisa didal itu 40.000 aja atau 45.000. Yang 5.000 ini dikosongin. Space-nya ya. Berarti biar nggak berapa sesek. Tapi lek GPT masih 50.000 penuh sesek pun kayak apa, tapi longgarnya itu masih pintu-pintu terbuka semua. Berarti dia sesek nang penonton ora-ure ngeflare gini langsung masuk keluar ono ambekan teko jopo. Enak GPT banyak kan akses gitu. keluar aja. Berarti tiap tribun-tribun ki ono pintu-pintu kabeh, berarti enggak ada yang ditutup. Berarti langsung mudun tribun kene wis pintu, mudun mengisor wis nang jopo. Berarti aman gitu loh, Mas. Nah, kayak kemarin di Kanjuruhan kan tribun bawah juga gitu loh, Mas. Berarti tribun atas iki misale yo, aku yo gak ero dhewe sih, yo mohon maaf lek ono sing salah. Tribun atas iki misale beke 50. Lah, maru tribun bawah iki beke 10. Jadi totalnya 60. Lah, 60 iki didol kabeh 60, Mas. Berarti kan akhirnya kan
full. Gak iso mlaku. Padet. Sing 10 iki penuh, sing 50 iki penuh. Berarti kan akhirnya kan jadi penuh kabeh. Harusnya kan sing ndukur ya ndukur tok ae sing didol, 50 tok ae sing ngisor kosongi. Iya. Berarti supporter sing nang ndukur sesek kan akhirnya iso mudhun nang ngisor. Iya. Iso nyelek ambekan, iso mlaku mrono mlaku mrene. Lek sesek kabeh kan lah dadi apa mari ngono. Itu juga, Mas. Tapi kalau belajar dari mungkin Surabaya sendiri, mungkin yang Cak Tesi ngalamin. Kalau di Surabaya sendiri apa Cak penanganannya apa? Kalau penanganan di Surabaya sih masalah supporter, tiket masuk dari ring pertama, ring kedua, ring ketiga sampai masuk ke dalam stadion. Di dalam stadion pun aparat juga ada di tribun-tribun. Dan marinir ada polisi, takutnya ada keributan antar supporter, nggak tahu senggolan, tak dendam pribadi, tak apa, di situ ada aparat juga. Ya alhamdulillah sih Mas, nggak ada apa-apa dan saya sendiri juga sering ngasih tahu teman-teman sebelum pertandingan, ya tolong rek, engko ojo sawat-sawat, ojo nyanyi rasis, mari ngono, ojo sampai rusuh. Eling rek, engko lek sampai rusuh iku sanksi masalah sanksi duit Persebaya ngatasi. Siji sanksi tambah penonton, sanksi laga usiran, sanksi gak oleh main nang ngene kandangmu dhewe. Kira-kira koyo apa perasaanmu? Apalagi sampai sanksi degradasi ya. Kan oke Cak, siap Cak. Ternyata 2018 kemarin enggak tahu sing 19 atau sing 18 itu. Oh, sing 19 lah. Itu kurang 8 pertandingan, lawannya seru-seru Mas. Persija, Rema iki. Sebelum pandemi kok ya. Lawan PSF, lawan Sleman rusuh bonek. Iya. Hanya bonek rusuh yang enggak ada bentrok sama aparat. Ya rusuh-rusuh karepe dhewe bonek. Bakar-bakar ngene ngrusak fatalitas stadion kabeh, dijeboli kabeh, dikobongi kabeh. Tapi akhirnya sanksi dari PSSI 8 pertandingan tanpa penonton, laga usiran. Susah. Lah iki sampean gak iso ndelok musuh Arema. Kayak apa sampean? Iya Cak lah. Itu yang sering saya kasih tahu sama teman-teman bonek. Ayolah, aku bukan sok pinter, aku bukan sok suci, aku yo anti, aku yo seneng rasis, tapi yo on waktu mari ngono. Wis lek kon koyo ngene terus, eman timmu. Lek koyo ngene iki sanksi, kon iso ndelok ta? Gak iso ndelok kan akhirnya awakmu nobar. Kan eman ngene. Wis ayo iso nrimo kalah, iso nrimo seri, iso ojo nrimo menang tok. Akhirnya yo alhamdulillah lama-lama sampai pandemi 2 tahun berhenti. Nah 2 tahun berhenti, akhirnya berjalan lagi tambah penonton deloke nang TV setahun. Akhirnya setahun maneh terus dikasih izin, ada kejadian kayak gini lagi, diberhentikan lagi kan eman. Iya. Ayolah, aku kepingin isok dewasa lagi lah jadi supporter. Berarti kan apa ya, harus terus mengedukasi ya Cak ya, kan pasti kan para supporter kan ya regenerasi sing arek. Maksudnya sik tas pengen nih, terus emosi ini kan ya kudu diredam kan Cak ya. Emang apa gini Mas, berarti kayak saya sendiri itu juga sering ke teman-teman bonek sing labil-labil sing adik-adikku lah sing SMP, SMA iku mau tak kandhani. Ayo ojo ngene. Ojo saling menghujat, ojo ramenan dunia maya, ayo sing kompak. Marono harus iso menerima kalah seri, ojo nrimo menang tok. Yo bener sih masih 10 pertandingan misalnya kalah terus tapi yo ngamukmu ojo ngamuk nang stadion. Iki omahmu dhewe. Lek omahmu iki mbok rusak, akhirnya kon gak oleh main nang omahmu. Kon main ndi? Nah, harus punya pikiran kayak gitu juga. Memberikan pengertian saya. Sak mangkel-mangkelmu koyo apa kok zamanku ben Tambak Sari. Iya. Sering kalah Mas tapi gak rusuh nang Tambak Sari. Metu nang di luar. Tambak Sari, akhirnya nang mese Persebaya, demo nang ngono. Nah, mungkin pas waktu rusuh Asu Semper, tragedi lawan Arema, lawan Persela, lawan Persija, lah itu baru rusuh di dalam stadion. Karena dulu zaman Tambak Sari kan aparat kan gebuk supporter iki nang ngarepe wong, Mas. Katanya sing rusuh dicekel, dikuantemi nang tengah lapangan. Kita kan sebagai penonton mikir, Mas. Iya. Nanti dulurku lek dingunukno. Ya ada rasa solidaritas ya. Mudhun kabeh. Makanya akhirnya pelan-pelan bonek udah deket sama aparat, saya sering ngasih ngomong sama aparat, Pak, lek ono kerusuhan nang nggone stadion, ojo dikepuki sampe nang nggone lapangan. Iya. Diamankan, kok digawa nang ruangan wis terserah. Yang penting nang nggone lapangan itu sampe dikepuki sih. Aku ngomong kayak gitu. Dan juga aparat ini harus muter tribun.
tribun di atas, Atas, bawah. misalnya tribun di GBT kayak GBT ya, di atas ada aparat, tribun bawah ada aparat, di depan supporter pun juga ada aparat. Berarti ono boneka yang mudun kan wis bentar ada aparat wis. Nah, berarti kan nggak sampai mlebu lapangan. Harusnya kan kayak gitu. Berarti di Kanjuruhan kemarin mungkin bisa jadi karena kurang juga aja ya mungkin Ya, personilnya mungkin ya. Juga ngomong aparat itu waktu teman-teman Arema Mudun ku aparatnya posisi di sebelah VIP semua. Baru akhirnya tambah ke gula kok karo kok mau kene digepuk jeder lagi jadi chaos tambah besar itu. Makanya sekarang sampai teman-teman Arema minta keadilan itu gimana, harus minta tuntutan, harus ada tersangka lah apa, tapi kita ya juga nggak tahu siapa tersangkanya, si A, si B, si C saya nggak tahu juga. Yang penting tetap saya berbelasungkawa untuk teman-teman supporter Arema dan Aremanita dan juga Bapak kepolisian itu. Terus kalau dari Presiden sendiri kan kabarnya juga menghentikan ini ya Pak ya, liga untuk saat ini ya. Sampai investigasi ini katanya kan ditarget nggak sampai sebulan harus tuntas gitu kan. Nah, mungkin kok peran-peran teman bonek iki gimana Cak menyikapi hal ini ya? Kalau masalah ini kan kita kan juga akhirnya imbasnya kan ke kita juga gitu Mas. Ya kita kalau masalah gini sih kita juga belum tahu dari teman-teman bonek ini mau kayak apa kan kita kan juga belum tahu. Nanti takutnya kan nanti soalnya kan kalau misalnya iki gak jelas akhirnya supporter sa Indonesia iki kompak jadi siji meledos tambah gak karu-karuan tadi opo mari. Nah, iya. Makanya mikirku masalah lagi PSSI Biar dari sendiri ya. Presiden juga, dari pihak keamanan juga, dari pihak Arema juga dan dimarikno dan mari dan beres. Dan beritanya wis gak nyebaran diri. Dan juga lek iso mungkin dari media-media juga, dari teman-teman supporter se-Indonesia wis ngupload masalah tragedi-tragedi Kanjuruhan kemarin itu dihapus semua. Biar dah hilang ngono lho Mas. Iya. Cekak tambah sedih ya. Mikir kan ngono. Soalnya tak pikir kayak meninggal singare cilik. Tangis tangis Mas. Catatan hitam ya sepak bola Indonesia. Mosok balik kayak zaman biyen maneh kelam. Nah, makanya itu mikir kan supporter iki wis maju, wis iso kreatif, wis mulai iso berubah beratribut kasualan, ultrasan, kasual, supporter sing gaul-gaul aja sampai rusuh-rusuh maneh lah eman lah. Ya, Cak. Nah, terus setelah kemarin kan akhirnya kan di Jawa Tengah sendiri kan muncul petisi untuk bersatu, damai dan lain sebagainya. Menurut sampean dhewe ya apa, Cak? Maksudnya kan rivalitas pasti tetap ada kan, Cak ya. Nah, tapi kalau untuk bersatu dan lain sebagainya itu gimana, Cak? Lek masalah kayak yang di Jogja kemarin, Sleman, Mataram ya. habis gitu TSM Solo, ya. Magelang, empat supporter ini kan emang rusuh, kan musuhan. Akhirnya ada tragedi kayak gini bisa bersatu. Kalau niatnya pingin bersatu ya silakan, nggak masalah. Tapi kalau masalah rivalitas ini di sepak bola nggak ada eman Mas. Ya bukan eman masalah nyowok enggak, tapi kan nggak seru lah. Rivalitas yang sehat lah, Cak. Nah, maksudnya kan tetap saiki lho rivalitasnya koyo Milan ambil Inter. Itu rivalitas. Satu kota tapi rivalitas. Tapi mainan tribun yo tetap saling adu kreativitas, ilo-iloan, sing Milan ngilokno Inter, sing Inter ngilokno Milan, tapi ya alhamdulillah kan apa. Ya kayak MU ambek City ya. Ambek City wingi yo kan apa-apa. Madrid, Barcelona yo kan apa-apa. Ya mungkin di Indonesia masih belum bisa. Masih ego dan juga masih dunia kerasnya arek-arek zaman now lho. Ya, Cak. Oke, Cak Desi. Cak Desi sendiri akhirnya kan teman-teman bonek kemarin Cak Desi sendiri kan juga menggelar ini ya doa bersama, Cak ya. Itu di mana, Cak? Kerjasama mbek sopo aja, Cak? Apa semua bonek-bonek di Surabaya? Kemarin saya itu dapat kabar dari Polrestabes, dari teman-teman bonek juga kalau ada acara doa bersama di Taman Bungkul awal pertama. Habis itu akhirnya pindah di Tugu Pahlawan sama official Persebaya juga. Dan akhirnya saya mau datang ke Tugu Pahlawan, saya dihubungin sama Brimob Nginden.
Waduh, dan ini orang acara untuk pahlawan dan gak enak dan ini. Ya tolong bocah kan bisa dibagi ini. Ya wis lah saya ngalah, akhirnya saya datang ke Nginden. Saya ngabari teman-teman bonek, tak WA rek monggo rek sing kepengin melok, akhirnya ya. Alhamdulillah sebagian ikut di Nginden, sebagian ada di Tugu Tugu Pahlawan. Pahlawan. Oh. Oke, Cak. Ya, semoga dengan kejadian ini bisa memberi pelajaran yang berharga ya buat semuanya, Cak ya. Mungkinnya rivalitas boleh aja, Cak ya. Asal ya itu pakai akal sehat, Cak ya. Dan harapannya sendiri, Cak Tesi, ke depannya untuk sepak bola Indonesia, Cak Tesi. Ya mungkin gini dulu ya, sepurane lek ono sing salah dulu ya. Jadi ayolah jadilah supporter yang dewasa, terutama bisa menerima kekalahan. Dan jadi saya sendiri juga sakit hati kalau timku kalah. Ya, Kalau timku seri atau menang kandang. ya, Kalau kalah lo seri emosi asli nih, tapi harus bisa menerima lah. Harus bisa menerima kalah, seri, dan yang kedua juga ojo sampai turun lapangan lagi. Kalau niatmu kepingin unjuk rasa atau nggak terima sama timmu, ayo berbondong-bondong nang ngene mes. Mes iku turunin nang ditekani nang jopo. Yang penting ojo rusuh. ya, ya. Silakan demo. Aksi damai ya, Cak ya. Silakan demo, silakan unjuk rasa, tapi jangan rusuh Ya, gitu ya. loh. Berarti tetap sing api, longgo sing api, ngomong-ngomong model koyo apa terserah, yang penting jangan sampai ngerusak, jangan sampai kayak gitu. Dan juga kalau ada pertandingan Big Match kayak gini ini, kalau bisa mainnya main sore. Ya, Main sore 3:30, paling mentok kan 5:30. ya. Berarti kan enggak, kalau ada rusuhnya kan kelihatan, orang mukanya kan kelihatan. Lek kayak peteng kan enggak ketok, Mas. Benar. Nah, mungkin kayak gitu juga. Oh, itu salah satu faktor juga, Cak ya. Faktor juga, Mas. Nah, kemarin itu dari pihak Arema itu udah minta main sore. Ya, tapi Tapi nggak boleh. Nah, mungkin gitu juga, tetap dijogo sadulurane podo supporter di Indonesia, terutama dari teman-teman bonek juga, bonek bonita juga dijogo sadulurane kayak siji Persebaya. Wis lah cok rame nang dunia supporter. Eman dan juga saya yang terakhir ini mengucapkan bela sungkawa, semoga almarhumah dan juga Bapak kepolisian tenang di alam surganya, dan buat keluarganya tetap ikhlas, terus didoakan aja semoga anaknya tenang, dijeparkan kuburannya. Mohon maaf dulu-dulu kabeh, matur suwun. matur nuwun, Cak. Nggih, siap. Oke, itu tadi di Anggitmu. Terima kasih Cak Tesi atas penjelasannya, dan semoga kedepannya harapannya sepak bola Indonesia lebih sehat, lebih maju, dan memberikan hiburan yang positif buat rakyat Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di Anggitmu.